Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi Kaleb-Kaleb modern dan bersaksi serta bekerja bagi-Mu ya Tuhan kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 25 April 2025. Judulnya, Kaleb masih dibutuhkan saat ini. Ayat inti Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb sangat dibutuhkan dalam berbagai periode sejarah pekerjaan kita. Dewasa ini kita membutuhkan pekerja yang sangat setia, pekerja yang mengikuti Tuhan sepenuhnya, pekerja yang tidak cenderung diam ketika mereka seharusnya berbicara, yang teguh berpegang pada prinsip, yang tidak berusaha membuat pertunjukan yang dibuat-buat, tetapi yang berjalan dengan rendah hati bersama Allah, pekerja yang sabar, baik hati, suka menolong, sopan, yang memahami bahwa ilmu doa adalah untuk menjalankan iman dan menunjukkan pekerjaan yang akan memberitakan kemuliaan Allah dan kebaikan umatnya. Allah tidak akan memiliki pemimpin dalam pekerjaannya yang menawarkan pelayanan yang terbagi-bagi. Hamba-hambanya harus mengambil posisi bahwa mereka tidak akan menyetujui pekerjaan jahat apapun. Untuk mengikuti Yesus dibutuhkan pertobatan sepenuh hati di awal dan pengulangan pertobatan ini setiap hari. Ada kalanya krisis telah menentukan karakter. Ada pekerja yang telah mengabaikan penglihatan rohani mereka. Mereka tidak dapat membedakan antara yang kudus dan yang biasa. Suara mereka yang paling keras ketika mereka
melayani musuh. Akan sangat baik bagi mereka untuk tetap diam. Inilah kekuatan mereka. Keheningan adalah kefasihan mereka. Ini sangat berarti bagi setiap orang, baik mereka berada di pihak Tuhan maupun di pihak setan. Umat Allah dewasa ini memiliki terang yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Israel kuno. Mereka tidak hanya memiliki terang yang semakin bertambah, yang telah bersinar atas mereka, tetapi juga petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk diberikan kepada umat. Allah menetapkan perbedaan antara yang kudus dan yang umum, dan menyatakan bahwa perbedaan ini harus dipatuhi dengan ketat. Tuhan telah memberikan terang yang besar dan petunjuk yang berharga kepada umatnya. Betapa sedihnya, betapa malunya, betapa menderitanya jiwa telah dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang setia, yang telah berdiri teguh, seperti yang dilakukan Yosua dan Kaleb, untuk mendengar Israel menyingkirkan pemimpin mereka dan memilih salah satu dari mereka yang memberontak untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Dalam keluhan mereka, orang Israel menghujat Allah. Allah telah menandakan bahwa pertahanan tanah Kanaan telah berakhir, dan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk memasukinya. Kaleb menyatakan kebenaran untuk itu dan setiap waktu. Negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan, dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Diambil dari Letter 39 tahun 1899. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan Tuhan membutuhkan Kaleb dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana caranya untuk menjadi seperti Kaleb? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 380, paragraf 2, berkata, sementara mereka yang ragu berbicara tentang ketidakmungkinan, sementara mereka gemetar memikirkan tembok yang tinggi dan raksasa yang kuat, biarlah para Kaleb yang setia, yang memiliki roh yang berbeda, agar tampil ke depan. Kaleb berbeda karena dia mempunyai roh yang berbeda. Apakah maksud dari roh yang berbeda ini? Suratnya nomor 95 tahun 1901 paragraf 10 menyatakan, ketika hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, engkau akan mengungkapkan roh yang berbeda. Mengapa Nya White menyebutkan roh yang berbeda dalam menggambarkan kita disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah? Perhatikan kalimat yang kuning dikutip dari Kolose 3 ayat 3. Mari kita baca dan kita lanjutkan sampai ayat 4. Dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi, kita mati dan Kristus yang hidup. Dan jika Kristus adalah hidup kita, maka kita akan bersama dengan Kristus dalam kemuliaan, yaitu dalam keselamatan. Ayat ini serupa dengan Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Filipi 1 ayat 21 yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Ini semua punya pesan yang sama, bahwa diri kita mati dan Kristus yang hidup dalam diri kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Yesus hidup dalam diri kita? Yesus sendiri yang jawab dalam Yohanes 14 ayat 20 yang berbunyi, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah adalah kondisi di mana kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Dan itu harus didahului dengan Bapa di dalam Yesus. Sebab kita tidak bisa tinggal dalam Bapa secara langsung. Kita adalah manusia berdosa. Harus ada yang menghubungkan manusia berdosa dengan Allah Bapa, dan itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Inilah yang dimaksudkan dengan roh yang berbeda yang Kaleb miliki, sehingga dia tetap setia meski ada tantangan dan menurut kepada Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 122 paragraf 2 yang berbunyi, Kaleb sangat dibutuhkan dalam berbagai periode sejarah pekerjaan kita. Dewasa ini kita membutuhkan pekerja yang sangat setia, pekerja yang mengikuti Tuhan sepenuhnya, pekerja yang tidak cenderung diam ketika mereka seharusnya berbicara, yang teguh berpegang pada prinsip, yang tidak berusaha membuat pertunjukan yang dibuat-buat, tetapi yang berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Pekerja yang sabar, baik hati, suka menolong, sopan, yang memahami bahwa ilmu doa adalah untuk menjalankan iman dan menunjukkan pekerjaan yang akan memberitakan kemuliaan Allah dan kebaikan umat-Nya. Inilah buah dari memiliki roh yang berbeda, yaitu kehadiran Kristus dalam hidup kita. Di zaman kita ini dibutuhkan orang-orang yang seperti Kaleb, yang memiliki Kristus dalam hidupnya, dan berani maju serta percaya akan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan yang maju di depan, berperang demi umat-umat-Nya yang setia. Apakah hasil dari kesetiaan Kaleb? Patriarchs and Prophets halaman 513 paragraf 2 berkata, "Para pengecut dan pemberontak telah binasa di padang gurun, tetapi para pengintai yang saleh memakan buah anggur eskol. Kepada masing-masing diberikan sesuai dengan imannya. Orang-orang yang tidak percaya telah melihat ketakutan mereka terpenuhi. Meskipun ada janji Allah, mereka telah menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mewarisi Kanaan, dan mereka tidak memilikinya. Tetapi mereka yang percaya kepada Allah tidak terlalu memperhatikan kesulitan yang akan dihadapi, tetapi lebih kepada kekuatan penolong mereka yang maha kuasa untuk memasuki tanah yang baik." Inilah Kaleb, dan biarlah kita semua menjadi Kaleb-Kaleb modern, percaya dan menurut kepada Allah sebagai penolong kita yang maha kuasa, dan maju untuk memasuki negeri perjanjian. Sebagaimana Kaleb, kita akan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya, karena Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau memanggil kami agar menjadi Kaleb-Kaleb modern, Kaleb-Kaleb yang memiliki roh yang berbeda, yaitu hadirnya Kristus dalam hidup masing-masing kami. Sebab kami harus terus maju, bukan hanya untuk mengabarkan kebenaran bahwa Yesus datang segera, tetapi juga untuk bersiap untuk mewarisi akan negeri perjanjian. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini. Hanya oleh dengan roh Kristus kami memiliki roh yang berbeda, dan kami menjadi saksi-Mu, pekerja-Mu yang penuh kuasa dan handal.
dapat maju untuk mengalahkan musuh-musuh karena Engkau yang di depan, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.